7 karakter cewek bernasib tidak baik di series Gundam. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Papa Jax bersama Danu lagi di sini teman-teman. Selamat datang di #belajar Gundam teman-teman ya, dimana di sini kita akan belajar ya teman-teman, belajar tentang pergudam-gudaman atau anime robot-robotan lainnya teman-teman ya. Nah, topik yang mau tak bahas ini teman-teman ya, bisa teman-teman udah lihat di thumbnail, yaitu 7 karakter cewek yang bernasib kurang bagus ya, bernasib kurang bagus di series Gundam. Yang pertama tuh kita punya Murasame teman-teman ya. Nah, Murasame ini muncul ya teman-teman di Mobile Suit Gundam Zeta teman-teman. Murasame adalah seorang yatim piatu yang diadopsi di Murasame Lab atau Lab Murasame ketika sedang perang terjadi teman-teman. Nah, mulai di sinilah Murasame mengalami nasib yang bisa dibilang kurang bagus ya teman-teman, kurang bagus. Yang pertama itu dia jadi bahan subjek dan dijadikan cyber new type atau new type buatan dan dipaksa memiloti Psycho Gundam teman-teman. Dikarenakan efek dari cyber new type, sering merasakan sakit kepala yang hebat dan di ujung kisahnya dia mati di Gunung Kilimanjaro ketika sedang membantu Kamil. Ya, emang kalau di seri Zeta itu banyak sekali cewek-cewek yang ini ya, sedikit kurang layak nasibnya. Yang kedua adalah Stellar Loser teman-teman. Stellar Loser muncul di Gundam Seed Destiny dan merupakan member dari Phantom Pain teman-teman ya, sebuah organisasi dari Omni tapi aslinya tuh berpihak ke pihak Logos dan Blue Cosmos. Stellar Loser memiliki ketidakstabilan mental ya, karena dikarenakan ini punya trauma yang tragis teman-teman ya, dikarenakan peperangan yang terjadi di saat dia kecil teman-teman. Dikarenakan punya trauma, seringkali Stellar itu tantrum ya kayak tiba-tiba itu kayak emosi sendiri, teriak-teriak sendiri gitu ya teman-teman ya, pokoknya tantrum lah ya ketika saat bertempur atau tidak ya kan teman-teman ya. Dikarenakan ya memang mentalnya itu kurang stabil, karena kan trauma masa kecil karena peperangan ya antar koordinator dan natural dan lain-lain. Pokoknya inilah trauma tragis pas kecil karena peperangan teman-teman, dan harus mengkonsumsi obat-obatan agar tantrumnya tuh hilang ya. Dan akhirnya di akhir hayatnya dia dibunuh Kira Yamato menggunakan Freedom saat berada di distrik Gundam dan Shin gagal melindunginya. Yang ketiga kita ada Kiki Rosita yang versi novel teman-teman. Nah, Kiki Rosita yang tak ambil di sini tuh ini ya teman-teman ya, versi novel bukannya versi OVA. Jadi OVA sama novelnya ini ya Gundam MS-08 Team itu beda, ceritanya beda teman-teman. Hampir sama tapi ada sedikit yang berbeda. Kiki Rosita berasal dari series Mobile Suit Gundam MS-08 Team teman-teman, dan merupakan seorang gadis dari sebuah pasukan gerilya. Nah, kisah dari Kiki ini di anime dan di novel itu berbeda teman-teman ya, seperti yang tak bilang tadi. Kalau yang di anime itu kan ya kayak happy ending gitu teman-teman, happy ending kalau happy lah. Nah, kalau yang versi novel ini lebih dark dan kelam. Kiki teman-teman ya, di versi novel ini ceritanya tuh ditangkap oleh pasukan Federasi. Nah, ditangkap pasukan Federasi dan diperkosa beramai-ramai teman-teman ya kayak di geng beng lah gitulah, pokoknya diruduk rame-rame lah. Dan di tengah-tengah kejadian itu, karena Kiki nggak mau hidupnya kayak gini teman-teman, dia lantas bundir dengan cara menggigit lidahnya sendiri sampai mati teman-teman. Kita sudah lihat ya teman-teman betapa bangsatnya Federasi ya kan. Emang Federasi itu emang isinya orang-orang bangsat dan isinya orang-orang korup semua, asu emang. Makanya ayo kita join Mafti. Keempat teman-teman ada Feldgrace teman-teman ya. Feldgrace berasal dari series Gundam The Blow teman-teman ya, dan seorang navigator di Celestial Being, tepatnya di kru Ptolemy Amos ya teman-teman.
Grace adalah seorang gadis yang ada di kru Ptolemaios, teman-teman, sebagai navigator. Dan sejarah singkat, Val itu adalah anak dari Rido Resonance, yaitu pilot dari Gundam Astraea, teman-teman, dan Marlene Vladi, teman-temannya, yang seorang kriminal yang kebetulan menjadi pilot dari Gundam Albuhol. Val sejak kecil itu sudah ditinggal mati orang tuanya sejak bayi, teman-teman, sejak bayi, karena kecelakaan yang menimpa mereka, teman-temannya. Kalau teman-teman baca ya di manga Gundam Gundam Double OP, Rido Resonance dan ini ya Marlene Vladi itu mati ketika di Gundam Astraea, teman-teman. Dua-duanya itu di Gundam Astraea, tapi ada kecelakaan karena ini ya giant particle yang terlalu banyak, teman-teman, yang masuk ke kokpit, jadinya ya keracunan giant particle dan akhirnya mati ya, teman-teman. Dan Velt itu diasuh oleh teman mereka yaitu Chal Akustika hingga dewasa, teman-teman. Terus tidak berhenti dari situ juga, teman-temannya, nasib malangnya Val juga harus merasakan kehilangan ketika Lock on Stratos yang dia suka itu, teman-teman, mati, teman-teman. Mati, belum lagi melihat dua temannya ya, dua sahabatnya, teman-teman, yaitu Christina dan Lich mati ya, teman-teman. Memang agak sedih sih. Emang sedih banget sih kisahnya Val, ditinggal mati orang tuanya pas bayi, ditinggal mati gebetan, ditinggal mati sahabatnya yang paling deket, teman-teman. Itu. Kelima, ada Chloe Croce, teman-teman ya. Chloe Croce muncul pada Gundam Side Story Missing Link, teman-teman. Chloe Croce adalah seorang yatim piatu korban perang ya, teman-teman, yang dibawa oleh Art Federation di Augusta ya, teman-teman, yang di Augusta untuk menjadi pilot RX-80 Pale Rider, teman-teman ya, untuk pengecekan HD system, teman-teman. Nah, untuk HD system ini udah pernah kita bahas, teman-teman ya, bisa teman-teman cek aja di channelku, teman-teman ya. Ada HD system. Nah, itu HD system di situ sudah tak babarkan ya, teman-teman ya, secara lumayan detail. Nah, ini ya, dikarenakan Chloe itu, teman-teman ya, disuruh menjadi pilot RX-80 Pale Rider yang menggunakan HD system juga, teman-teman ya, pastinya itu akan mempengaruhi dampak pada dirinya sendiri, teman-teman. Yang pertama itu pastinya kehilangan ingatan, kedua sakit kepala yang luar biasa, gangguan pencernaan, emosi yang tidak stabil, dan berbagai efek samping lainnya seperti umur yang pendek, teman-teman, karena kan sistem tersebut. Dan Chloe juga dipaksa menjadi cyber new type untuk oleh federasi, teman-teman, menggunakan HD sistem itu. Dipaksa, teman-teman. Jadi otaknya atau orangnya tuh orang biasa tapi dipaksa cyber new type. Ya teman-teman tahulah bahayanya. Tapi untungnya dia berakhir bahagia, teman-temannya, untuk Chloe Croce ini bersama Vincent Gleisner, teman-teman. Dan mereka juga punya anak, teman-teman. Tapi ya itu umurnya aja ya agak kurang panjang ya, teman-teman, karena sistemnya ini ya, sistem hadis, teman-teman. Tapi selama ini masih hidup kok untuk Chloe Croce, untuk ininya, untuk lanjutannya masih hidup. Keenam, yaitu Lafter Franklin, teman-teman. Lafter Franklin, teman-temannya, merupakan member dari Turbines, teman-teman. Masa kecil Lafter ya bisa dibilang juga sedih, teman-teman ya. Dia tuh bekerja di sebuah gudang yang isinya tuh banyak sekali wanita yang dikasari dan dilecehkan, teman-teman. Tapi untungnya sempat diadopsi sama Naze dan Amida, teman-teman ya, untuk jadi kru dari Hammerhead. Tapi endingnya tetap tragis juga, teman-teman, karena saat si Lafter ini ke toko boneka, teman-teman ya, lihat-lihat boneka, tiba-tiba aja dikepung orang-orang dari Jarsley, teman-teman, terus ditembak mati dari berbagai arah dan akhirnya mati. Oke, ketujuh, teman-teman ya, yaitu Marida Crush, teman-teman. Nah, Marida Crush ya, teman-teman, muncul di Gundam Unicorn, teman-teman ya. Dia tuh adalah sisa-sisa Cyber New Type Placister, teman-teman, dari ke-12 Cyber New Type kloningan LPO Play, teman-teman. Cerita dimulai ketika Marida itu yang dulunya member dari kloningan Cyber New Type, teman-teman ya, yang survive dari pertempuran Neo Zeon pertama, teman-teman. Dia tuh dijual atau bertahan hidup sebagai budak seks, teman-teman ya, di sebuah koloni tempat hiburan malam, atau kita sebut saja brothel koloni, teman-teman. Nah, dikarenakan dia dijadikan budak seks, teman-teman ya, budak seks, rahimnya atau sistem reproduksinya itu terpaksa dihilangkan, teman-teman, atau diangkat. Nah, tapi teman-teman ya, setelah itu ya, dia itu diselamatkan oleh Zinerman, teman-teman, dan hidupnya itu mulai kembali ada titik cerah, teman-teman. Jadi kayak diselamatkan, udah dapat kehidupan yang layak lah. Tapi kejadian yang tidak enak itu terulang lagi ya, teman-teman, ketika Marida Crush, teman-teman nih,
ditangkap face foundation dan dipasang jadi pilot dari RX-02 Gundam Bensi teman-teman. Tapi untungnya teman-teman, untung diselamatkan sama Zinnerman dan Banachir lagi teman-teman, dan bisa dibawa kembali ke Nihil Argama buat dirawat teman-teman. Tapi lagi-lagi ya teman-teman, lagi-lagi itu saat Nihil Argama juga lagi diserang juga teman-teman ya, sama si Angelo pakai Rozen Zulu teman-teman. Jadi itu ya, tempatnya Marida lagi dirawat itu diserang juga sama Angelo pakai Rozen Zulu teman-teman. Nah, Marida dan Minerva teman-teman ya masuk ke Ksatria teman-teman ya, Ksatria untuk kabur, tapi apesnya harus battle dulu sama Rozen Zulu-nya untuk bisa kabur. Nah, setelah kejadian itu ya teman-temannya kan Bensi udah dipiloti Ride teman-teman ya. Nah, Marida itu minta izin ke Zinnerman untuk keluar ngadepin Bensi, tapi Zinnerman tuh bilang nggak usah maksa, Ksatria masih rusak, nggak usah maksa, tapi tetap dikasih izin, tapi jangan maksa gitu katanya Zinnerman teman-teman. Tapi tetapnya berujung naas juga teman-teman ya. Marida ditembak Bensi dan harus mati demi melindungi Minerva dan Banachir dan Nihil Argama teman-teman ya. Nah, Marida dengan sisa-sisa arwahnya sebelum pergi teman-temannya itu muncul ya di sebelah Zinnerman untuk berterima kasih karena sudah menyelamatkannya dan sudah menjadi sosok bapak yang baik teman-teman. Oke teman-teman, itulah 7 karakter cewek yang nasibnya kurang bagus ya teman-temannya, nasibnya kurang bagus di series Gundam teman-teman ya. Ya, emang series Gundam ini banyak mengeksploitasi wanita dan anak kecil ya, karena emang isunya Gundam kan ya pertempuran gitu teman-teman. Pertempuran kan nggak mandang umur, nggak mandang jenis, pokoknya yang penting menang. Yang penting menang. Jadi perang itu tidak ada yang baik dan tidak ada yang jahat, ada yang menang. Meskipun caranya emang bangsat ya teman-teman ya, tapi ya perang ya gitu teman-teman. So teman-teman yang baru terjun ke series Gundam ya teman-temannya, siap-siap aja mentalnya dikerasin teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya kan yang sudah nonton teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe juga teman-teman, dan juga share ke teman-teman yang teman-temannya pokoknya di-share aja ke teman-temannya kalau yang mau belajar tentang pergudaman teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa minum biar tidak sakit ginjal teman-teman ya. Dadah teman-teman.